Bab 2141. Keji. Ekspresi penjaga ketiga berubah saat dia merasakan serangan Leon. Dia tidak berani menunda barang sedetik pun, dia buru-buru berusaha menghindari serangan Leon. Tepat setelah itu, dia bersiap untuk terus melarikan diri memanfaatkan geografi dan pepohonan. Tetapi ketika dia melihat bahwa Henry tidak bersama Leon, dia berubah pikiran. Dia pernah berhadapan langsung dengan Leon dan berhasil melukai Leon dengan satu pukulan. Dia tidak melupakan hal itu. Jika Leon dan Henry mengejarnya bersama-sama, tentu tidak mungkin ia dapat melawan mereka berdua. Namun, ia bertanya-tanya apa yang salah dengan kepala Leon sehingga datang menjemputnya sendirian. Bukankah itu hanya bunuh diri? Dengan keahliannya di negara maha kuasa, tidak mungkin dia takut pada Leon. Itu belum semuanya, tugas bos selatan kali ini adalah menangkap Leon hidup-hidup atau melenyapkan Leon. Leon terlalu sombong kali ini, mencoba mendatanginya sendirian. Itulah kesempatan yang tepat baginya untuk menghadapi Leon. Selama dia dapat menangkap Leon, dia tidak hanya akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan bos selatan, dia bahkan akan mampu menggunakan Leon untuk mengancam Henry dan yang lainnya agar melepaskan penjaga kelima dan keenam. Maka dia akan mampu membalikkan keadaan sepenuhnya. Ambil ini. Memanfaatkan penjaga ketiga yang sedang berpikir keras, Leon segera melanjutkan serangannya. Dasar orang bodoh. Bocah, kau yang minta ini. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Sang penjaga ketiga mencibir. Dia sama sekali tidak ragu untuk mengerahkan energi sejatinya yang luar biasa untuk menghadapi serangan Leon. Sempurna, Leon mengejek. Ada kilatan pembunuh di matanya. Meskipun tingkat keterampilannya sebenarnya tidak sebanding dengan penjaga ketiga, dia memiliki banyak kartu truf dan trik, jadi dia tidak takut. Penjaga ketiga yang berhadapan langsung dengannya sangatlah cocok untuknya. Kalau tidak, kalau penjaga ketiga terus melarikan diri dengan berlindung di balik pepohonan, akan butuh usaha yang sangat keras baginya untuk menyingkirkan penjaga ketiga. Bocah, mati saja. Sang penjaga ketiga tersenyum sinis saat melihat Leon tidak melakukan apapun untuk menghindari serangannya. Ada kilatan tajam di matanya. Setelah pertarungan tadi, dia sudah bisa tahu bahwa, selain lebih cepat dari biasanya, Leon masih jauh dari keadaan maha kuasa. Jika Leon menggunakan gerak kaki dan kecepatan anehnya itu untuk mencoba melakukan sesuatu secara perlahan, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada Leon untuk waktu yang lama. Namun, Leon menyerah menggunakan keunggulan kecepatan untuk menghadapinya secara langsung. Itu sungguh bodoh. Dia akan mampu menangani Leon dengan sangat cepat dan menghindarkan dirinya dari masalah. Namun, mudah untuk bermimpi tentang berbagai hal. Kenyataannya sangat berbeda. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia tiba-tiba mendapati ada kilatan biru samar yang keluar dari telapak tangan Leon. Tepat setelah itu, dia segera melihat bahwa itu adalah dua jarum di antara jari-jari Leon. Apa itu? Mungkinkah itu jarum beracun? Penjaga ketiga sangat terkejut. Joel memberitahu Southern Boss sebelumnya bahwa Leon memiliki beberapa jarum beracun yang mematikan. Dia tahu tentang itu. Ketika dia melihat ada dua jarum aneh yang tersembunyi di tangan Leon, dia dengan cepat menebak bahwa itu mungkin jarum beracun. Pada saat itulah dia akhirnya menyadari mengapa Leon berani menghadapinya secara langsung meskipun dia lebih lemah. Leon punya rencana lain, ingin menggunakan racun melawannya. Bab 2142. Dasar bocah licik dan jahat. Gerutu penjaga ketiga saat melihat jarum-jarum itu. Tidak mungkin dia berani menghadapi Leon secara langsung setelah melihat itu. Dia buru-buru menarik kembali energi sejatinya, menanggung risiko energinya memantul padanya saat dia menghentikan serangannya. Dia tidak ingin tertipu oleh tipuan Leon. Kau mencoba melarikan diri. Sudah terlambat. Leon mencibir sebelum menjentikkan tangannya. Kedua jarum itu langsung melesat maju, menuju tepat ke kepala penjaga ketiga. Tidak bagus. Penjaga ketiga terkejut. Meskipun dia melihat jarum beracun milik Leon tepat waktu, dia masih terlalu dekat. Sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan itu. Dengan bahaya yang mengancam, dia tidak mampu untuk peduli dengan statusnya yang mulia. Dia langsung berguling-guling di tanah dengan menyedihkan, nyaris tidak berhasil menghindari jarum-jarum itu.
Anjing tua, mati. Tidak mungkin Leon akan membiarkan penjaga ketiga pergi dengan mudah setelah apa yang penjaga ketiga coba lakukan terhadap Iris dan yang lainnya. Dia melesat maju, menggunakan langkah hantu lagi saat dia muncul di hadapan penjaga ketiga. Setelah itu, dia dengan ganas menendang titik laut energi penjaga ketiga. Dia berencana melumpuhkan lawannya dan mengakhiri pertarungan. Tidak, sang penjaga ketiga benar-benar ketakutan. Bila terjadi pertarungan antar ahli, perbedaan sedikit saja sudah berarti segalanya. Dia sudah sangat beruntung karena terhindar dari jarum beracun tadi. Kekuatannya sudah habis, dan dia terluka cukup parah sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa menghindari kecepatan Phantom Steps lagi. Tepat setelah itu, sebelum ia sempat berdiri, ia merasakan sakit yang luar biasa dari titik vital di perutnya. Leon melumpuhkan energi si poin miliknya. Ah! Sang penjaga ketiga menjerit kesakitan. Ia tampak kalah saat ia benar-benar terkulai di tanah. Setelah itu, datanglah rasa sakit yang amat sangat dan ia langsung pingsan di tempat. Sudah berakhir. Setelah melumpuhkan penjaga ketiga, Leon menghentikan serangannya. Dia bukanlah orang yang membunuh orang lain dengan gegabah. Setelah melumpuhkan penjaga ketiga, dia sudah membalas dendam kepada orang yang menyerang Iris dan yang lainnya. Jadi dia tidak perlu lagi membunuh pria itu. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara langkah kaki. Iris, Henry, dan yang lainnya segera tiba di depan Leon. Iris, mengapa kalian semua ada di sini? Leon cukup terkejut melihat kedatangan yang lainnya. Oh, kami khawatir padamu, jadi kami datang untuk memeriksa situasinya, jelas Iris. Leon, kamu baik-baik saja. Di mana penjaga ketiga? Apakah kamu kehilangan dia? Cynthia, Snow, dan Ruth bertanya dengan khawatir. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda keberadaan penjaga ketiga. Mereka menduga bahwa pria itu sudah melarikan diri dengan berlindung di balik pepohonan. Tidak, dia sudah dilumpuhkan olehku, kata Leon sambil menunjuk ke arah penjaga ketiga yang pingsan di tanah. Apa? Iris dan yang lainnya terkejut mendengarnya. Setelah itu, mereka melihat ke arah yang ditunjuk Leon, akhirnya melihat penjaga ketiga tidak jauh dari Leon. Bab 2143. Tuan Wolf, apakah Anda melumpuhkan penjaga ketiga? Bagaimana Anda melakukannya? Henry melihat keadaan menyedihkan yang dialami penjaga ketiga, dan dia terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tahu betapa kuatnya penjaga ketiga, laki-laki itu sudah berada di alam maha kuasa. Bahkan setelah melawan penjaga ketiga sekian lama, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pria itu. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang seperti Leon mampu menghentikan sang penjaga ketiga yang melarikan diri seorang diri, dan bahkan dengan mudah melumpuhkan pria itu. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Jelas terlihat betapa terkejutnya dia. Itu benar, Leon, apakah kamu sudah di alam maha kuasa? Iris dan Cynthia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mereka khawatir, tidak yakin apakah Leon sebanding dengan penjaga ketiga. Namun, mereka akhirnya menyadari bahwa Leon jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Bahkan seseorang di negara maha kuasa pun kalah dari Leon. Itu agak melampaui ekspektasi mereka. Tentu saja, fakta bahwa Leon berhasil mengalahkan penjaga ketiga sendirian sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan Leon seharusnya sudah berada pada keadaan maha kuasa. Oh, kurang lebih begitu. Leon tersenyum, tidak menyangkalnya. Situasinya sedikit lebih rumit. Dia baru berada di tahap inti emas awal. Itu hanya setara dengan tahap kaisar tingkat menengah. Kalau dia menggunakan cermin kedaulatan, bahkan seniman bela diri di negara semi maha kuasa tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya. Terlebih lagi, dia memiliki pil naga. Ditambah dengan cermin penguasa, itu dapat meningkatkan kemampuannya ke alam maha kuasa tingkat menengah. Pada akhirnya, meskipun kekuatannya yang sesungguhnya belum berada pada tingkat maha kuasa, dalam pertempuran sesungguhnya, dia tidak akan terkalahkan oleh siapapun yang berada pada tingkat maha kuasa menengah dan di bawahnya. Di sisi lain, pil naga adalah pil yang sangat berharga yang dibuat dengan buah peri. Awalnya, ia hanya membuat sekitar 30 saja. Setelah menggunakannya selama beberapa bulan terakhir,
ia hanya memiliki sekitar 10 yang tersisa. Setiap kali ia menggunakannya, stoknya berkurang. Karena itulah, dia tidak ingin menyia-nyiakan pil naga kecuali terpaksa. Kalau tidak, kalau dia minum pil naga, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menghadapi ketiga penjaga itu. Wah, hebat sekali, Leon. Aku tidak percaya kau sudah berada di alam maha kuasa. Kau sungguh luar biasa. Melihat Leon tidak membantah hal itu, Iris, Cynthia, dan yang lainnya sangat senang. Mereka tahu tentang latar belakang Leon. Ketika mereka pertama kali bertemu Leon, Leon bahkan belum menjadi seorang Supreme Master. Namun, hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun, Leon berhasil mencapai negara maha kuasa. Leon masih sangat muda dan berbakat. Bahkan orang yang dipuji sebagai yang terkuat di generasi muda di wilayah selatan, Yuri, akan kesulitan untuk bersaing. Bahkan banyak generasi tua yang tidak sebanding dengan Leon. Mustahil untuk tidak terkesan olehnya. Bab 2144. Baiklah, ayo kembali. Leon mengganti topik pembicaraan dan berkata. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada penjaga ketiga yang pingsan di Henry. Beberapa dari mereka kembali ke tempat asal mereka. Pada saat itu, keempat bawahan Leon, yaitu saudara Sharp dan Austin dan Leo, keduanya sedang menunggu di tempat bersama penjaga kelima dan keenam. Dua lainnya sudah ditangkap dan kekuatan mereka disegel. Mereka tergeletak di lantai, tampak sangat menyedihkan. Akan tetapi, mereka tidak putus asa. Penjaga ketiga berhasil melarikan diri lebih awal, dan mereka melihat bagaimana Leon mengejar penjaga ketiga sendirian. Mereka tahu betul bahwa Leon tidak mungkin dapat menandingi keterampilan luar biasa penjaga ketiga. Jika penjaga ketiga memanfaatkan kesendirian Leon dan melawan, dia mungkin bisa mengalahkan Leon dan menyelamatkan mereka berdua. Kalau begitu, keadaan akan berbalik sepenuhnya. Itulah yang memberi mereka harapan. Namun, itu tidak bertahan lama. Dengan kembalinya Leon dan yang lainnya dengan selamat, harapan yang menyala di hati mereka telah padam sepenuhnya. Omong kosong. Aku tidak percaya bahkan penjaga ketiga pun jatuh ke tangan Leon. Melihat penjaga ketiga yang tak sadarkan diri dalam pelukan Henry, mereka berdua merasa hati mereka hancur. Mereka berharap penjaga ketiga akan mampu mengalahkan Leon. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa, sekuat apapun penjaga ketiga, ia gagal melakukan apapun terhadap Leon, dan malah ditangkap oleh Leon, bahkan tidak berhasil melarikan diri. Tugas yang diberikan bos selatan kepada mereka berakhir dengan kegagalan total. Jelas sekali apa yang mereka berdua rasakan. Tuan Wolf, bagaimana kita harus menghadapi ketiga orang ini? Tanya Henry dengan hormat. Dia tahu bahwa ketiga penjaga itu adalah bawahan dari bos selatan, dan dia tahu bahwa bos selatan bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main. Meskipun Leon sudah mengalahkan mereka bertiga, berhadapan dengan mereka adalah masalah sulit lainnya. Spencer, Stephen, kalian berdua bawa mereka bersamaku. Henry, kau dan yang lainnya akan melindungi Iris dan yang lainnya saat mereka kembali ke rumah. Leon segera membuat pengaturan setelah memikirkannya. Karena dia bukanlah orang yang mudah membunuh orang, dan ketiganya sudah ditangkap, dia tidak perlu membunuh mereka. Akan tetapi, tidak mungkin dia begitu saja mengembalikannya kepada bos selatan, mengingat hubungan mereka. Jadi, dia berencana mengulang apa yang terjadi dengan Black Gorilla, memenjarakan ketiga penjaga dengan Dragon Corps. Dia ingin mereka bertiga bertobat atas kejahatan mereka. Ya, Henry dan yang lainnya segera mengiyakan perintah itu. Setelah itu, Leon dan saudara-saudara Sharp membawa ketiganya ke dalam mobil sebelum mereka mulai melaju ke Dragon Corps. Adapun Henry, dia mengirim gadis-gadis itu kembali. Bab 2145. Bersama Dragon Corps, di luar gerbang keamanan, Leon keluar mobil bersama saudara-saudara Sharp, bersama ketiga penjaga. Pada saat itu, setelah perjalanan, penjaga ketiga yang tak sadarkan diri sudah terbangun. Setelah mereka keluar dari mobil, Leon, apa yang kau coba lakukan? Kau bawa kami kemana? Kata penjaga ketiga dengan nada muram, menatap Leon dengan penuh kebencian. Leon tidak hanya mematahkan lengannya tetapi juga melumpuhkan kekuatannya, mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna.
Berkat itu, dia jadi membenci Leon sampai ke tulang, dan ingin mencabik-cabik Leon. Apa yang sedang kulakukan? Kau akan segera tahu, kata Leon sambil mencibir. Hei, ini sepertinya korps naga di wilayah selatan. Bocah, apa kau berencana menyerahkan kita pada mereka untuk diurus? Penjaga kelima dan keenam melihat sekeliling dan segera menyadari di mana mereka berada. Tepat setelah itu, mereka bertiga terkejut, samar-samar menebak niat Leon. Bagaimana kalau aku berhenti bicara dan membuang-buang waktuku? Kata Leon dingin. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada saudara-saudara Sharp untuk membawa tawanan mereka ke Departemen Keamanan. Kamu tidak tahu tempatmu. Apakah kau pikir kau bisa berbuat sesuka hatimu terhadap Korps Naga? Mendengar pengakuan Leon, ketiga penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Mereka memandang Leon seperti orang bodoh. Mereka semua tahu bahwa Dragon Corps ada untuk menjaga hukum dan ketertiban di dunia persilatan. Mereka jarang ikut campur dalam dendam antar seniman bela diri. Ketiganya tidak tercantum dalam daftar kriminal, dan mereka juga bukan penjahat. Dengan situasi mereka, tidak mungkin Leon bisa menyuruh Korps Naga menangani mereka. Terlebih lagi, Korps Naga adalah departemen khusus yang tidak semua orang bisa masuk. Jika mereka tidak salah, mereka menduga bahwa Leon bahkan tidak akan mampu melewati pemeriksaan keamanan, apalagi menyerahkan mereka kepada Dragon Corps. Itu tidak mungkin sama sekali. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan pemikiran itu, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi. Ini departemen khusus. Personel yang tidak berwenang harus berhenti. Saat Leon dan yang lainnya berjalan mendekat, mereka dengan cepat dihentikan oleh dua penjaga berseragam hitam. Namun, ketika mereka melihat Leon berjalan di depan, mereka segera menelan kata-kata mereka karena terkejut. Jadi, ini Tuan Serigala, kata para penjaga dengan hormat. Sejak Leon bergabung dengan Platinum Dragon Guard, terutama karena dia bertugas memimpin tim melawan Poison Wilder, dia keluar masuk gedung beberapa kali. Para penjaga di sana pernah melihatnya sebelumnya dan tentu saja tahu siapa dia. Namun, pangkat Leon terlalu tinggi. Mereka hanya tahu bahwa Leon mungkin adalah anggota Dragon Corps, tetapi tidak tahu bahwa Leon adalah bagian dari Platinum Dragon Guard. Selain itu, Leon adalah personel non-staff. Identitasnya tidak boleh dibocorkan. Bab 2146. Apa yang terjadi? Ketiga penjaga terkejut melihat apa yang terjadi. Setelah itu, mereka saling bertukar pandangan tidak yakin. Mereka mengira bahwa Korps Naga bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang dan Leon bahkan tidak akan bisa melewati gerbang utama. Namun, para penjaga itu tidak menghentikan Leon sama sekali. Mereka pun tampak sangat sopan kepada Leon seolah-olah mereka mengenalnya. Ini benar-benar melampaui ekspektasi mereka dan benar-benar mengejutkan mereka. Namun, mereka memikirkannya, dan Departemen Keamanan Nasional hanyalah departemen bawahan dari Korps Naga. Dua penjaga di hadapan mereka hanyalah penjaga keamanan rendahan, mereka bahkan bukan bagian terendah dari Korps Naga. Leon tahu mereka berdua bukanlah sesuatu yang perlu diteriakkan. Mereka mungkin saja kenal Leon secara kebetulan. Dengan mengingat hal itu, mereka menjadi lebih tenang, tidak terlalu mempermasalahkannya. Tuan Wolf, apakah Anda butuh sesuatu? Kedua penjaga itu bertanya, tidak yakin mengapa Leon membawa begitu banyak orang. Oh, begini. Ketiga orang ini adalah penjahat. Aku ingin menyerahkan mereka kepada Tuan Scottson dan Tuan Jelpes untuk ditangani. Leon menunjuk ketiga penjaga dan menjelaskan. Orang-orang yang ia maksud tentu saja bawahannya, Abraham dan Oliver. Karena Korps Naga jarang mengurusi urusan pribadi antar seniman bela diri, dan ketiga penjaga itu bukan orang-orang jahat, dia tidak punya bukti untuk memenjarakan mereka atas kejahatan mereka. Jika dia ingin mereka dikurung selama 10 tahun, dia membutuhkan Abraham dan Oliver untuk menyelidiki apa yang telah mereka lakukan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki hak untuk memenjarakan mereka bertiga meskipun dia adalah anggota tingkat tinggi dari pengawal Naga Platinum. Selain itu, dia sudah menelepon Abraham dan Oliver dalam perjalanan. Akan tetapi, kebetulan mereka sedang sibuk di luar dan tidak ada di dalam pada hari itu. Namun, setelah menerima teleponnya,
mereka segera bergegas kembali. Mereka masih dalam perjalanan. Ya, baiklah, kami akan menempatkan mereka di ruang interogasi terlebih dahulu, kata kedua penjaga itu. Tepat setelah itu, mereka memanggil beberapa rekan mereka, membantu Leon membawa ketiganya ke ruang investigasi. Spencer, Stephen, tunggu aku di mobil. Leon berpikir sejenak dan memerintahkan kedua bersaudara Sharp. Saudara Sharp bukan bagian dari Dragon Corps, lebih baik jika mereka tetap di luar. Ya, mereka menjawab sambil kembali ke mobil. Setelah itu, Leon masuk dan pergi ke ruang interogasi. Di dalam, Leon berjalan ke meja dan duduk, menunggu Abraham dan Oliver tiba. Di depannya ada 3 penjaga. Mereka bertiga duduk di bangku, dan wajah mereka tampak masam. Bab 2147. Leon, apa yang ingin kau lakukan di sini? Tanya penjaga kelima dengan dingin, tidak mengerti apa rencana Leon. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku berencana meninggalkanmu di Dragon Corps. Kalian bertiga harus bertobat atas dosa-dosa kalian di penjara. Leon mengejek. Apa, kau mencoba membuat Dragon Corps mengurung kita? Sungguh lelucon. Mendengar itu, ketiga penjaga itu benar-benar terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Leon, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Korps naga bekerja dengan bukti saat mereka menangkap orang. Kau tidak punya bukti, tapi kau ingin Dragon Corps menangkap kita. Itu hanya khayalan. Setelah ketiga penjaga itu kembali ke dunia nyata, mereka memasang ekspresi mengejek di wajah mereka, memandang Leon seperti dia seorang idiot. Mereka bertiga tahu bahwa Korps Naga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di dunia perkawinan. Bos Selatan adalah Raja Dunia Bawah. Dia memiliki banyak kekuasaan di sana, dan dia sangat berpengaruh. Mereka bertiga adalah bawahannya, bukan orang-orang yang berbuat jahat. Korps Naga tidak akan melakukan apapun kepada mereka untuk mencegah terjadinya kekacauan di dunia bawah. Namun, Leon tampaknya memiliki masalah dengan kepalanya, ia malah ingin agar Dragon Corps mengurung mereka tanpa bukti apapun. Bukankah itu sungguh bodoh? Jika tidak ada bukti, bukti itu bisa ditemukan. Kalian bertiga adalah bawahan Bos Selatan, kalian telah melakukan banyak kejahatan sebelumnya. Jika Korps Naga ingin menyelidiki beberapa kejahatan kalian, bukankah itu akan sangat mudah? Leon mencibir. Mereka bertiga terdiam. Seperti yang dikatakan Leon, mereka bertiga adalah bagian dari dunia bawah. Mereka pernah melakukan beberapa hal ilegal sebelumnya. Jika Dragon Corps mau menyelidiki masalahnya, tidak akan sulit untuk mengurung mereka paling tidak selama 3 hingga 5 tahun. Namun, mereka memikirkannya, dan segera menyadari bahwa itu tidak masuk akal. Dunia bawah adalah tempat yang kacau. Kekerasan adalah hal yang biasa di dunia bawah, dan tidak ada seorang pun yang bersih. Bos Selatan punya banyak bawahan. Selain mereka bertiga, yang lainnya juga pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Mereka yang ada di Dragon Corps adalah orang-orang yang sibuk. Mereka tidak akan menyelidiki mereka bertiga tanpa alasan. Selain itu, Dragon Corps selalu menutup mata terhadap konflik pribadi kecuali mereka melewati batas. Kalau saja Korps Naga memutuskan untuk bertindak gegabah terhadap mereka yang ada di dunia bawah, maka akan terjadi kekacauan dan bahkan bisa menyebabkan Bos Selatan memberontak, sehingga keseimbangan dunia persilatan akan terganggu. Itu tidak akan ada gunanya bagi Dragon Corps. Bocah, berhentilah bersikap keren di depan kami. Seolah-olah Korps Naga akan menyelidiki kejahatan kita hanya karena kamu meminta mereka. Kamu pikir kamu siapa? Penjaga keenam mengejek Leon, merasa Leon hanya terlalu banyak bermimpi. Tentu saja, bukan hanya dia, bahkan penjaga ketiga dan kelima pun berpikir demikian. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa Korps Naga akan mendengarkan Leon sama sekali. Kedengarannya tidak realistis. Kau akan segera tahu kalau itu akan terjadi, kata Leon dengan tenang. Bab 2148. Berhentilah bicara omong kosong. Leon, kau seharusnya tahu tentang kekuatan Bos Selatan. Dia bukan seseorang yang bisa kau ajak main-main. Aku peringatkan kau, jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka biarkan kami bertiga pergi sekarang juga. Jika tidak,
Bos Selatan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ancam penjaga keenam. Yang keenam benar, Leon, kau harus tahu tempatmu. Bos Selatan memiliki begitu banyak ahli di bawahnya. Dia bukan anak kecil tanpa kekuatan atau latar belakang sepertimu yang bisa kau lawan. Sebaiknya kau patuh dan biarkan kami pergi. Lalu, serahkan grup Shinshen padanya. Kau mungkin akan diberi hadiah olehnya pada akhirnya. Kau bahkan mungkin menjadi salah satu penjaga seperti kami bertiga, menikmati hidup mewah. Itu jauh lebih baik daripada nasib yang akan menunggumu di masa depan. Penjaga kelima tiba-tiba berpikir, dan mencoba membujuk Leon untuk bergabung dengan Bos Selatan. Dia tahu bahwa Bos Selatan adalah seseorang yang menghargai bakat. Meskipun mereka berdua menyimpan dendam, Leon sudah mampu mengalahkannya dan penjaga ketiga dan keenam di usia yang masih sangat muda. Leon adalah bakat yang sangat langka. Bos Selatan mencoba menyingkirkan Leon berkali-kali karena grup Shinshen. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk membujuk Leon agar bergabung dengan Bos Selatan dan menyerahkan grup Shinshen, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Kumohon, kau tidak perlu menggunakan nama Bos Selatan untuk menakut-nakutiku. Orang lain mungkin takut padanya, tapi aku tidak. Leon mendengus, tidak memikirkan ancaman itu. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Leon, jangan berpikir bahwa kau begitu hebat hanya karena kau mengalahkan kami. Aku katakan padamu, Bos Selatan tidak hanya sudah berada di tingkat mahakuasa tingkat lanjut, ia masih memiliki banyak bawahan yang berada di tingkat mahakuasa setengah dan di atasnya. Bahkan ada beberapa yang berada di tingkat mahakuasa tingkat menengah. Melawannya sama saja dengan bunuh diri, kata penjaga kelima dengan dingin. Padahal mereka bertiga sudah gagal dalam rencananya menghadapi Leon, dengan dendam Leon terhadap Bos Selatan, sudah jelas kalau Bos Selatan tidak akan membiarkan Leon pergi begitu saja. Jika tidak ada kejutan, Bos Selatan akan mengirim ahli yang lebih kuat untuk melawan Leon. Leon akhirnya akan mati. Mereka bertiga sama sekali tidak menyangka bahwa Leon mampu melawan Bos Selatan. Itu tidak mungkin. Sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran mereka, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Tepat setelah itu, pintu terbuka, dan Abraham serta Oliver masuk ke dalam. Mereka berdua berjalan langsung ke Leon. Oliver dan Abraham melapor, "Kami minta maaf karena terlambat, Tuan Wolf." Sebelum mereka mendekat, Oliver dan Abraham membungkuk pada Leon. Bab 2149. Bab 2149. Tuan Serigala. Ketiga penjaga itu tercengang melihat pemandangan itu. Mereka saling bertukar pandangan penuh keterkejutan. Mereka semua adalah anggota dunia bawah, dan mereka telah bertemu dengan polisi naga beberapa kali. Mereka bertiga mengenali Oliver dan Abraham, dan mereka tahu bahwa keduanya adalah prajurit berpangkat tinggi di Korps Naga Wilayah Selatan, yaitu pengawal naga emas tingkat kedua. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan begitu sopan kepada Leon saat mereka muncul, bahkan meminta maaf kepadanya karena terlambat. Hal itu benar-benar mengejutkan mereka. Tiba-tiba mereka dipenuhi rasa terkejut dan perasaan tidak enak timbul dalam hati mereka. Mungkinkah Leon bagian dari Korps Naga? Dia bahkan bisa menjadi pengawal naga emas tingkat pertama. Penjaga kelima dan keenam merasakan jantung mereka berdebar kencang, seolah memahami sesuatu. Kembali ketika mereka menemani Rodney ke Skemels selama konfrontasi pertama mereka dengan Leon, Leon meminta mereka berdua untuk menangkap Rodney sebelumnya. Saat itu, mereka bertanya-tanya mengapa Oliver dan Abraham mendengarkan orang seperti Leon menangkap Rodney tanpa alasan. Ya, pada saat itu, setelah melihat betapa hormatnya mereka berdua terhadap Leon, mereka seolah-olah mendapat momen kesadaran. Leon mungkin bagian dari Korps Naga Wilayah Selatan, sama seperti Abraham dan Oliver. Terlebih lagi, Leon memiliki peringkat lebih tinggi dibanding kedua lainnya, dan setidaknya merupakan pengawal naga emas tingkat pertama. Kalau tidak mungkin Leon punya kemampuan untuk memerintahkan mereka berdua menangkap Rodney. Omong kosong. Siapa bilang Tuan Wolf hanya pengawal naga emas? Aku tidak keberatan memberitahumu ini, tapi Tuan Wolf adalah bagian dari pengawal naga platinum, kata Abraham dingin, mengungkap identitas Leon. Apa?
Pengawal naga platinum. Bagaimana itu mungkin? Jika saat Abraham mengatakan itu, seperti ada bom yang meledak. Ketiga penjaga itu benar-benar terkejut. Meskipun mereka samar-samar menebak situasinya, mereka bertiga masih tidak pernah menduga Leon menjadi bagian dari korps naga. Dia bahkan seorang pengawal naga platinum tingkat tinggi. Itu belum semuanya, berdasarkan apa yang mereka ketahui. Platinum Dragon Guard adalah pangkat tertinggi di wilayah selatan. Hanya mereka yang berada di negara mahakuasa yang berhak mengemban tugas itu. Namun, Leon berhasil mencapai pangkat tersebut di usianya. Itu terlalu sulit dipercaya. Jelas terlihat betapa terkejutnya mereka. Tidak heran orang ini begitu kuat. Jadi begitulah. Ketiga penjaga itu berubah ekspresinya setelah mereka pulih dari keterkejutannya. Setelah bertarung melawan Leon, mereka bertiga melihat kemampuan dan keterampilan Leon. Meskipun dia belum mencapai alam mahakuasa, dia tidak jauh berbeda. Mereka cukup terkejut. Leon masih sangat muda, dan merupakan seseorang yang tidak memiliki kekuatan atau latar belakang apapun. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa begitu kuat. Mereka akhirnya mengerti bahwa Leon adalah bagian dari pengawal naga platinum. Karena memang begitulah. Leon setidaknya berada di Almighty State. Tidak mengherankan jika Leon mampu mengalahkan mereka. Bab 2150. Penjaga ke-6, bukankah kau bertanya siapa yang kukira aku ini sebelumnya? Sekarang kau tahu, kata Leon dengan nada mengejek, menatap ketiga penjaga itu seperti badut. Meskipun dia bukan staf yang identitasnya tidak boleh dibocorkan, dia sudah memutuskan untuk mengurung keduanya paling tidak selama 8-10 tahun. Tidak ada salahnya memberitahu ketiga orang itu pada saat itu. Selain itu, akan menghemat banyak masalah jika mereka tahu. Setidaknya mereka akan berhenti memintanya bergabung dengan bos selatan. Justru karena itulah dia tidak mengatakan apa-apa ketika Oliver mengungkap identitasnya seperti itu. Ketiganya terdiam. Mereka merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka mengira Leon hanyalah anak kecil yang tidak berguna tanpa kekuatan atau latar belakang apapun. Mereka bertiga tidak menyangka Leon bisa melawan bos selatan. Namun mereka bertiga tidak pernah menduga bahwa Leon adalah seorang pengawal naga platinum yang mulia. Dragon Corps adalah departemen khusus di negara ini. Leon memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Itu berarti latar belakangnya jauh lebih hebat dari yang mereka duga. Bahkan jika bos selatan 10 kali lebih kuat, dia tidak akan mampu melawan korps naga. Ini buruk. Bukankah akan bunuh diri jika bos selatan terus melawan Leon? Mereka bertiga tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, mereka saling bertukar pandangan terkejut. Mereka bertiga mengira bahwa tindakan Leon melawan bos selatan adalah tindakan bunuh diri. Akhirnya jelas bagi mereka bahwa yang terjadi selama ini adalah sebaliknya. Meskipun bos selatan cukup berpengaruh dan korps naga tidak akan secara terbuka membantu Leon menghadapi bos selatan demi keseimbangan dan ketertiban, status Leon sebagai pengawal naga platinum sudah berarti bahwa dia tidak akan kalah. Terlebih lagi, Leon masih sangat muda, tetapi sudah berada di alam mahakuasa. Dia jelas bukan orang yang akan membiarkan dirinya diganggu. Jika bos selatan masih ingin mengambil grup Shinshin dari Leon, dia akhirnya akan dihancurkan oleh Leon. Tidak hanya itu, Leon juga terlalu tertutup. Bos selatan itu masih belum mengetahui latar belakang dan kemampuan Leon yang sebenarnya. Dia tidak tahu apapun tentang Leon. Tidak mungkin bos selatan dapat mengalahkan Leon. Mengingat hal itu, mereka bertiga mulai merasa khawatir terhadap bos selatan, khawatir bos selatan akan mendatangkan ajal bagi dirinya sendiri. Akan tetapi, mereka tidak lagi peduli untuk mengkhawatirkan hal itu ketika mereka memikirkan situasi mereka sendiri. Leon tiba-tiba menjadi pengawal naga platinum tingkat tinggi. Dengan status Leon, tidak akan sulit sama sekali untuk membuat Dragon Corps menyelidiki kejahatan mereka. Akan sulit bagi mereka bertiga untuk menghindari penjara kali ini. Pada akhirnya, mereka tidak berada dalam situasi yang memungkinkan mereka mengkhawatirkan orang lain. Benar saja, sebelum mereka sempat menyelesaikan pikiran mereka, suara dingin Leon terdengar.